Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggono Arimulyo dari Teknik Industri Universitas Indonesia, NPM 1906435233. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tabu search dan genetic algorithm. Berikut ini merupakan topik yang akan dipresentasikan, yaitu mengenai sejarah tentang tabu search dan genetic algorithm, serta mengenai detail penggunaan dan juga mekanisme yang digunakan masing-masing metode. Tabu search sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Fred Glover pada tahun 1986 dan diresmikan pada tahun 1989, di mana Glover di sini menyatakan bahwa tabu search sendiri merupakan salah satu prosedur metaheuristik untuk penyelesaian optimasi kombinatorial tingkat tinggi. Glover menyatakan bahwa prosedur tabu search sendiri menggunakan struktur atribut dengan memori berdasarkan atribut fleksibel yang dirancang untuk memperbolehkan hasil pencarian masa lalu untuk dieksploitasi secara mendalam. Untuk menghindari terulangnya langkah-langkah yang diambil, maka dilakukan tabu test dengan menggunakan tabu list yang sudah ada. Tabu list di sini berisi atribut-atribut yang sudah dikunjungi sebelumnya dengan tujuan untuk mencegah terulangnya langkah yang telah diambil. Tabu search sendiri memiliki 3 komponen penting, diantaranya adalah penggunaan struktur memori yang fleksibel, yang memungkinkan evaluasi kriteria dan informasi historis yang lebih baik dibandingkan dengan memori statis. Kemudian penggunaan mekanisme kontrol yang didasarkan pada interaksi dengan kondisi yang membatasi dan kondisi yang mendukung dari proses pencarian. Kemudian yang terakhir, adanya penggabungan fungsi yang memiliki rentang waktu yang berbeda dari memori jangka panjang sampai dengan memori jangka pendeknya. Kemudian mengenai spaces dan neighborhood structure, di mana tabu search sendiri merupakan perpanjangan dari metode local search yang klasik yang dapat dilihat sebagai kombinasi local search dengan memori jangka pendek. Oleh karena itu, 2 elemen basic di sini. Yang pertama, step heuristik tabu search adalah definisi dari pencarian dan juga struktur lingkungan sekitarnya. Tabu search sendiri memiliki struktur yang terdiri dari resensi dan frekuensi yang saling melengkapi satu sama lain, kemudian quality yang berhubungan dengan kemampuan untuk membedakan manfaat solusi yang diperoleh selama pencarian, kemudian ada influence yang mempertimbangkan akibat pemilihan yang dibuat selama proses pencarian, tidak hanya berupa kualitas tapi juga strukturnya. Sebagai sebuah algoritma, tabu search sendiri memiliki tahapan dalam penyelesaiannya, yakni yang pertama adalah membangkitkan solusi awal, kemudian menentukan kriteria aspirasi atau aspiration kriteria yang merupakan tujuan dalam melakukan perhitungan tabu search itu sendiri. Kemudian menentukan kriteria terminasi atau stopping kriteria, di mana terdapat beberapa kondisi yang dapat digunakan sebagai kriteria terminasi dalam algoritma tabu search. Dan yang terakhir adalah melakukan moving yang dapat dipilih dalam proses pencarian solusi terbaik. Local search sendiri biasanya terdiri dari 3 macam insertion, yaitu dengan memilih secara acak satu bagian struktur untuk dipindahkan ke bagian yang lain, dan yang kedua adalah dengan swap atau memilih secara acak kedua bagian struktur untuk selanjutnya ditukar posisinya. Kemudian selanjutnya adalah neighborhood search, di mana pencarian dengan teknik ini memungkinkan atribut-atribut struktur dapat dipindah-pindahkan menggunakan aturan kombinasi. Algoritma tabu search sendiri dapat digunakan untuk permasalahan vehicle road problem atau VRP dengan memperhatikan hal-hal sebaik berikut. Yang pertama adalah representasi solusi, yang kedua penentuan inisiasi solution atau solusi awal, kemudian yang ketiga ada neighborhood, kemudian selanjutnya ada tabu list, dan yang kelima ada aspiration criteria atau kriteria aspirasi, dan yang keenam adalah termination criteria atau kriteria pemberhentian. Dan yang terakhir adalah intensification dan diversification. Kemudian mengenai genetic algorithm. Algoritma genetik atau genetic algorithm sendiri berasal dari penelitian John Holland di Universitas Michigan pada tahun 1960, tetapi tidak populer sampai sekitar tahun 90-an.
Tujuan utama sendiri adalah untuk memecahkan masalah di mana algoritma deterministik sendiri dianggap terlalu mahal. Genetik algoritma sendiri merupakan salah satu metode heuristik yang digunakan untuk optimasi sebuah proses. Karena merupakan metode heuristik, maka solusi yang diperoleh dari genetik algoritma sendiri bukan yang terbaik, melainkan solusi yang mendekati optimalnya. Konsep genetik algoritma sendiri terinspirasi dari evolusi Darwin yang menegaskan bahwa organisasi dapat bertahan hidup dengan beberapa proses yaitu reproduksi atau crossover dan juga mutasi. Kemudian konsep tersebut diadaptasi dengan algoritma komputasi untuk menentukan solusi pada masalah fungsi objektifnya. Di sini genetik algoritma sendiri memiliki basic diantaranya adalah populasi atau bagian dari semua solusi yang memungkinkan dari masalah yang diberikan. Kemudian ada kromosom atau salah satu solusi yang memungkinkan untuk masalah yang diberikan. Kemudian ada gen yang merupakan elemen dari kromosom. Kemudian alel atau salah satu dari dua atau lebih dalam bentuk alternatif gen yang muncul ketika mutasi dan ditemukan di tempat yang sama dari kromosom. Kemudian berikut beberapa keuntungan dari penerapan metode genetik algoritma sendiri. Yang pertama adalah manipulasi kode set parameter. Di sini dengan memanipulasi parameternya. Kemudian yang kedua, melakukan pencarian pada waktu tertentu pada beberapa titik sekaligus, atau di sini adalah populasi, bukan pada satu titik saja. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan fungsi objektif sebagai pencarian referensi, bukan berdasarkan nilai turunan atau informasi yang lain. Kemudian yang terakhir, menggunakan aturan transisi probabilistik daripada aturan deterministik itu sendiri. Genetik algoritma sendiri juga memiliki beberapa mekanisme, di antara adalah inisiasi solusi populasi awal atau kumpulan nilai acak, kemudian mengevaluasi setiap kromosom dalam populasi, dan yang ketiga adalah mendapatkan kromosom baru melalui kromosom sebelumnya dengan operator mutasi dan operator crossover. Kemudian yang keempat, mengganti beberapa kromosom dengan kromosom yang baru. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi terhadap kromosom yang baru dan menyisipkannya ke dalam populasi. Proses pada genetik algoritma sendiri umumnya dapat dilihat pada gambar di samping, di mana kromosom adalah sebuah solusi yang dihasilkan dari genetik algoritma sendiri dan merupakan kumpulan dari kromosom atau disebut juga populasi. Sebuah kromosom sendiri terdiri dari genetika, di mana tiap gen di sini direpresentasikan dengan sebuah value berupa numerik, kemudian dapat juga binary, kemudian simbol atau karakteristik, dan tergantung masalah yang akan diselesaikan. Kemudian fitness function yang merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecocokan sebuah solusi kromosom yang dihasilkan dari genetik algoritma sendiri. Proses reproduksi sendiri menghasilkan solusi lain yang dilakukan dengan beberapa tahapan proses, yakni selection, crossover, dan juga mutasi. Generasi sendiri merupakan representasi dari iterasi reproduksi yang terjadi. Di sini selection merupakan proses pemilihan koleksi kromosom yang akan digunakan sebagai parents atau untuk menentukan genetika baru melalui proses crossover yang menghasilkan komposisi genetika baru dengan kombinasi genetik yang berasal dari parents-nya atau orang tuanya. Di sini pada sebuah generasi, mutasi genetika pada dasarnya dapat terjadi dari jumlah kromosom yang akan melalui proses crossover di sini, dan mutasi pada bagian algoritma komputasi dipresentasikan dengan crossover rate dan juga mutasi rate. Proses ini akan diiterasi pada beberapa generasi, di mana proses selection ini juga secara bertahap menerapkan teori evolusi Darwin, di mana solusi dengan fitness value-nya lebih besar memiliki peluang yang lebih besar untuk dipilih dalam proses reproduksi. Sehingga di sini hasil kromosom konvergen pada sebuah hasil nilai merepresentasikan solusi terbaik pada sebuah masalah. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kesimpulan dari tabu search dan genetik algoritma sendiri. Algoritma pencarian di sini memiliki kemampuan untuk keluar dari solusi optimal dari lokal
Tetapi di sini pencarian tabusas di sini dapat menentukan solusi secara optimal, bukan secara global. Pencarian tabusas sendiri memiliki batasan maksimal pada jumlah iterasi dan ukuran daftar tabu yang ditentukan oleh program itu sendiri. Genetic algorithm sendiri mempertahankan populasi solusi untuk masalah yang dihadapi dan juga membuatnya berevolusi dengan menerapkan sekumpulan operator stokastik secara berulang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.